Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. طيب يا بنا نبدأ دراستنا في هذه المناسبة بقراءة الفاتحة. سهل الله أمورنا بتعلم قواعد اللغة العربية. سير الفاتحة. آمين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله تعالى نتعلم النكرة والمعرفة. أنا أعتقد اعتقادا قويا بأنكم يعني عرفتم هذا التقسيم من الاسم، يعني التقسيم من حيث التعيين. هناك اسم النكرة واسم المعرفة. اسم النكرة هو الذي يعني يمكنه دخول الألف واللام عليه. وأما المعرفة ينقسم إلى يعني ستة أو سبعة. هذا يعني بحسب آراء العلماء. هناك ستة أو سبعة. هناك الضمير، العالم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بالآل، المضاف إلى المعرفة، والآخر النكرة المقصودة بالنداء. نعم. في أول شيء نحن مباشرة إلى يعني اسم ضمير مباشرة، لأنني أعتقد أنكم فهمتم ما هو النكرة وما هو المعرفة خلاص إن شاء الله تعالى. فلذلك نحن نباشر الدراسة إلى الاسم المعرف الأول وهو الضمير. نعم. تفضل بالقراءة يا أخي أمر الفاطمي. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Awalan ad-dhamir. Ad-dhamiru huwa lafdhul mawdu'u lil kinayati an mutakallimin aw mukhatabin aw ghaibin niyabatan 'anil asma'idh dhahirah wa fa'idatuhu al-ikhtisaru. نعم. Aqsamuhu yanqasimu ad-dhamiru bi'tibari ma'nahu ila dhamiril mutakallimi wa dhamiril mukhatabi wa dhamiril ghaibi. أمر. جدول يبين أقسام الضمائر باعتبار المعنى. ditanwin jadwalun. جدول يبين أقسام الضمائر باعتبار المعنى. طيب. أقسام الضمائر باعتبار المعنى. ضمائر المتكلم: أنا، نحن، إياي، إيانا. الياء في علمني. نا في ذهبنا. التاء في قمت. الثاني ضمائر المخاطب: أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكن. القاف في رأيت، في رأيتك أو رأيتك. التاء في قمت أو قمت. الألف في اكتبا. الواو في اكتبوا. الياء في اكتبي. النون في اكتبنا. الثالث ضمائر الغائب: هو، هي، هما، هم، هن. إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن. الهاء في رأيته ورأيتها. الألف في قاما. الواو في قاموا. النون في قمنا، يقمن. Baik. Jadi ينقسم بإت... nah ini sesuai ya. Yang pertama, domir dibagi dari segi maknanya ya, dan disebut juga dari segi wakilnya. Terbagi menjadi domir mutakalim, pembicara, domir mukhotob, lawan bicara, domir goib yang tidak hadir dalam pembicaraan. Nanti domir kan terbagi lagi menjadi mutasil, munfasil, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari mutasil dan munfasil itu juga terbagi menjadi mutakalim, mukhotob, dan ghaib. Kalau semuanya dijumlah itu ada 14 ya.
untuk setiap bagiannya. Kalau semuanya 14 kali berapa itu nanti bagiannya sesuai dengan mahal-mahalnya. Iya, silakan dilanjut, akhi. وينقسم باعتبار استعماله إلى قسمين مستتر وبارز. الأول المستتر هو الضمير الذي لا يذكر في الكلام ويقدر تقديرا نحو الضمير المستتر في قم وتقديره أنت وأقوم وتقديره أنا ونقوم وتقديره نحن وتقوم وتقديره أنت أو هي ونحو محمد يقوم وتقديره هو ومحمد قام وتقديره هو. الثاني البارز والضمير الذي يذكر في الكلام وينقسم إلى قسمين منفصل ومتصل. وينقسم المنفصل إلى الضمير رفع وضمير نصب وأما المتصل فينقسم إلى ضمير رفع وضمير نصب وضمير جر. ضمائر الجر لا تأتي إلا متصلة. Nah, yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Pembagian yang kedua, at-taqsimus tsani minad dhamir huwa yani bi'tibari isti'malihi. Yujad ad-dhamirul mustatir wa ad-dhamirul baris. Ma ma'na al-mustatir? Yani al-muqaddar. Nahnu la nanzur ilaihi wa la nastati'u an nantiqahu. La yumkinuna yani nutquhu. Masalan, dhamir huwa, dhamir anta, dhamir hiya allati tuqaddar fi dakhilil fi'li. Masalan, ana aqul lakum ajlisu 'alal kursi. Fi kalimah ajlis yujad dhamir ana. Walakin la astati an antiqahu. La astati an arahu. Falidhalik yusamma mustatiran atau muqaddaran. Jadi dia cuma apa ya? Diniatkan aja gitu. Ada tapi nggak terlihat, nggak bisa diucapkan. Itu domir mustatir. Nah, domir mustatir ini terdapat di dalam tiga fiil. Al-awwal madi tentunya, yang kedua mudhari, yang ketiga amr. Di fiil madi teman-teman itu hanya ada dua ya. Dua dan ya. Di mudhari ada lima. Huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Kemudian di fiil amr hanya ada satu yaitu anta. Madi huwa hiya, mudhari huwa hiya, anta, ana, nahnu, amr, anta. Selain tiga tadi, nanti ada juga apa namanya domir mustatir. Ini misalkan di ini teman-teman apa namanya eh ta'ajub ya, ta'ajub. Kemudian ya di ta'ajub itu ada domir mustatir wujub di sana. Ya intinya bahwa yang sering kita temukan ya ini. Selain ini nanti ada juga tapi jarang kita temui. Nah, mustatir nanti terbagi menjadi dua. Coba kita tunggu nanti ada pembahasannya apa enggak ya. Ada mustatir jawas dan mustatir wujub. Mustatir jawas itu maksudnya mustatir yang bisa digantikan isim dohir. Misalkan saya bilang, ya jelisu alal kursi. Dia duduk di atas kursi. Fi ya jelisu maujud domir huwa. Wa domir huwa ya juzu ayyubdal bismid dohir. Masalan Zaidun. Ya jelisu Zaidun alal kursi. Jadi domir huwa yang tersimpan tadi bisa kita gantikan dengan kata Zaid. Nah ini maksudnya domir mustatir jawas. Yang kedua, domir mustatir wujub, maksudnya apa? Tidak bisa digantikan dengan isim dohir. Masalah anak bilang ke antum, ajlisu alal kursi. Di dalamnya terdapat domir ana. Domir ana tidak bisa digantikan isim dohir, misalkan Zaid. Ajlisu Zaidun alal kursi. La yumkin. Ain al fa'il, ana au Zaid. Ada rebutan fa'il kan di situ jadinya. Tapi ketika ya jelisu, domir huwa diganti Zaid itu, yakni pas gitu ya. Zaid sedang duduk di atas kursi. Huwanya diganti ke Zaid. Nah, itu pembagian dari mustatir. Yang kedua, teman-teman, itu baris. Baris ya dari kata baroza itu ya, yang maknanya terlihat.
Jadi domir baris itu domir yang bisa kita lihat, bisa kita ucapkan. Dan terbagi menjadi munfasil dan muttasil. Nah, akan dilanjut Akhi Amril. Akhi Maulana sabar ya, masih banyak di bawah. Man. Jadwalun yubayinu aqsamad dhamairil muttasilati wal munfasilati. Eh, jadwalun yubayinu aqsamad dhamairil muttasilati wal munfasilati. Ad-dhamairul muttasilatu dhamairu raf'i ta'ul fa'ilil mutaharrikah. Qumtu, qumta, qumti, qumtuma, qumtum, qumtunna. Nal mutakallimin. Qumna, ya'ul mukhatabah. Taqumina, qumi. Aliful isnain. Qama, yaqumani, quma. Wawul jama'ati. Qamu, taqumuna, qumu. Nunun niswati. Yaqumna, qumna. Asani domairun nasbi. Ya'ul mutakallim. Allamani. Kaful mukhatabi. Allamaka. Au allamaki. Allamakuma. Allamtukum. Allamtukunna. Ha'ul ghaib. Allamtuhu. Allamtuha. Allamtuhuma. Allamtuhum. Allamtuhunna. Na mutakallimin. Allamana. Asalis domairul jar. Ya'ul mutakallimi kitabi li. Nal mutakallimin kitabuna lana. Kaful mukhatabi kitabuki au kitabuka. Kitabukuma kitabukum kitabukunna laki au laka lakuma lakum lakunna. Ha'ul ghaib kitabuhu kitabuha kitabuhuma kitabuhum kitabuhunna lahu laha lahuma lahum lahunna. Asani ad-dhamairul munfasilati. Ad-dhamairul munfasilatu. Al-awwal dhamairul raf'i. Al-mutakallim ana nahnu. Al-mukhatab anta anti. Antuma antum antunna. Al-ghaib huwa hiya huma hum hunna. Asani dhamairun nasbi. Al-mutakallim iyaya iyana. Al-mukhatab iyaka iyaki iyakuma iyakum iyakunna. Al-ghaib iyahu iyaha iyahuma iyahum iyahunna. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Sebelum ke sini, saya mau tanya sama antum sekalian, udah hafal yang huwa huma hum ya huma huna itu udah hafal ya? Nah, Sudah, insya Ustaz. Allah. Terus yang mutasil hu huma hum ha huma huna udah juga ya? Oke. Sudah. Terus kalau tasrif lugawi misalkan nasoro nasoro nasoru nasorot itu udah semua ya. Madi mudhari amar Insyaallah. Sudah. insya Allah. Baik. Kenapa saya tanya itu? Karena disitulah letak-letak domir yang akan kita bahas nih. Yang pertama domir mutasil. Kita mulai dari yang nasab sama jar dulu. Mulai dari jar dulu ya. Untuk domir mutasil yang jar itu yang hu huma hum ha huma hunna ka kumakum ki kumakunna ina yang itu. Domir nasab mutasil, mutasil nasab bentuknya juga sama. Hu huma hum ha huma hunna ka kumakum ki kumakunna. Cuman bedanya di domir saya. Kalau domir mutasil nasab untuk domir saya nanti ada nun wikoyahnya. Ni na gitu. Tapi domirnya tetap ya. Hanya saja ditambah nun wikoyah. Kita lihat di sini yang pertama domir nasab yaul mutakalim contohnya allamani. Tapi ketika domir jer yaul mutakalimnya kitabi li mas sama ya, cuman ketika nasab ditambah apa? Nun wiqayah. Kemudian yang kedua kaful mukhatab kadang disebut dengan kaful khitab. Bentuknya sama ini dengan yang jar. Ini nal mutakalimina ini ditaruh bawah ini ya gimana kok ndak urut ini. Kaful mukhatab alamaka alamaki alamakuma alam tukum alam tukuna. Insyaallah udah paham lah. Jadi menurut mu'alif ini domirnya kafnya saja gitu.
Adapun huruf yang jatuh setelah kaf itu huruf lain, huruf yang menunjukkan, yakni misalkan allamakuma gitu ya, itu domirnya kaf, memnya mungkin huruf imad, alifnya itu untuk menunjukkan tasniah. Alam tukum, kafnya domir, memnya untuk menunjukkan jamak mudzakkar dan seterusnya. Kemudian untuk haul ghaib, alam tuhu, alam tuha, alam tuhuma, alam tuhum, alam tuhunna. Nal mutakalimin alamani. Iya, insya Allah ini sama ya teman-teman ya, sama, tinggal itisolnya atau tersambungnya dengan apa gitu. Jadi domir mutasil itu kan maknanya domir yang tersambung dengan kata sebelumnya, yakni dengan amilnya. Kapan domir mutasil mahal jer? Domir domairnya jer kalau bersambung dengan huruf jer atau bersambung dengan isim. Dua itu sebabnya, nggak ada yang lain. Sambung dengan isim jadi mudhaf ilaih. Contohnya di sini kitabuna, kitabi, kitabukum. Yang kedua sambung dengan huruf jer. Li, lana, laki, lakum. Itu. Kemudian untuk domir nasabnya mutasil, kapan dia? Itu ketika bersambung dengan fi'il. Itu menjadi maf'ulun bih. Contohnya di sini allamani, allamaka, allamaki dan seterusnya itu ya. Pokoknya sambung dengan fi'il atau sambung dengan inna wa akhwatuha. Innahu, innahuma, innahum. Itu juga domir nasab. Kemudian ada mulahadhah, catatan penting untuk huruf hak pada domir hu, huma, hum, hunna. Itu kadang-kadang huruf haknya dikasroh menjadi hi, hima, him, dan hinna. Pertanyaannya kapan itu teman-teman? Kalau harokat sebelumnya kasroh. Kalau kan sebelumnya kasroh, betul. Atau ada dua kondisi. Sebelumnya kasroh, betul. Kondisi satunya lagi apa? Ada dua. Kalau didahului, misalkan alaihi, ilaihi, berarti didahului apa itu? Melunjar. Ngalah apa? Nah, kalau antum jawabnya didahului huruf jar, coba antum lihat itu lana itu. Itu didahului huruf jar, tapi dari lana ke lahu tetap lahu, nggak berubah jadi li, lihu, apa namanya lahi gitu kan? Ya. Tetap lahu. Alaihi, Ya lahu. waliya. Oke, ya apa? Kurang lengkap. Ya yang gimana? Ya yang Sakin. sakinah sahih. Ya yang sukun. Jadi kalau dialih kasroh atau ya mati, maka haknya di kasroh. Loh di Al-Quran kan kadang-kadang ada yang alaihu, alaihum. Nah itu kiroah teman-teman ya. Kalau kita umumnya ya alaihi. Kan ada tuh yang alaihu, alaihum. Ghairil maghdubi alaihum. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, itu tadi domir apa? Nasab. Domir jar. Sekarang kita ke domir rofa. Secara ringkas, domir rofa itu satu ada ta'ul fa'il al-mutaharikah. Ini hanya ada di fi'il madi ya. Namanya domir rofa mutaharik dengan bentuk ta. Hanya di fi'il madi. Kumta, kumtuma, kumtum, kumti, kumtuma, kumtunna, kumtu. Ada 7. Kalau di tasrif lugawi itu ada 7. Yang pertama. Yang kedua, domir rofa na al-mutakallimin. Ini juga hanya ada di fi'il madi. Ini termasuk domir rofa mutaharik juga. Domir rofa yang berharokat, yang jadi fa'il gitu. Bentuknya cuma satu di fi'il madi, lafadznya kumna, domirnya na itu. Kemudian ada ya'ul mukhotabah. Ya'ul mukhotabah ini ada di fi'il mudhari sama amar. Di fi'il madi nggak ada. Takumina, kumi. Kemudian ada aliful isnain. Aliful isnain ini bisa di fi'il madi, mudhari amar. Oma, madi. Yakumani, mudhari. Kuma, apa namanya, amar. Kemudian di sini diakhiri alif, ya kan? Alifnya ini domir, bukan huruf ya, tapi domir. Domir yakni mutasil rofa.
Kemudian wawul jamaah ada di fi'il madi, mudhari' dan amr juga. Qamu, taqumuna, dan kumu. Dan setelah wawu jamak, ya kalau setelah wawu jamaknya itu yakni udah kalimat lain gitu, maka wawu jamaknya ditambah alif, namanya alif fariqoh atau alif tafriq. Untuk membedakan wawu jamaah dengan wawu-wawu yang lainnya, khusus wawu ataf. Yang terakhir nunun niswah. Nunun niswah itu ada di fi'il madi, mudhari' dan amr. Nah, di fi'il madinya kok nggak disebutin ya? Iya ini ya kumna ini. Kumna ini kan bisa fi'il madi, bisa fi'il amr. Koma, koma, komu, komat, komata, kumna. Iya, di fi'il amr juga gitu. Kum, kuma, kumu, kumi, kuma, kumna. Makanya di sini ikhtisar satu doang kumna gitu. Karena udah mau fi'il madi dan amr. Oke, alhamdulillah. Yang kedua, ad-dhamairul munfasilah. Dhamir munfasil itu hanya ada dua mahal, rofa sama nasab. Untuk yang rofa ya huwa huma hum, ya huma huna, anta antum antum, anti antum antuna, an nahnu. Dhamir nasab munfasil itu yang diawali iya. Iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya. Hanya saja nanti ulama berbeda pendapat terkait dengan domirnya yang mana gitu. Kalau kita lihat dohir lisan mu'alif di sini ya, yang jadi domir itu ya utuh. Ya, ya segitu domir. Iyana segitu domir. Kalau ulama Basroh, Kufah itu malah beda. Ulama Basroh mengatakan domirnya itu iya. Iya-nya itu huruf. Yakni menunjukkan, bisa menunjukkan khitab, menunjukkan ghaib, atau menunjukkan takalum. Kalau ya ini takalum. Itu kalau Basroh. Kalau Kufah sebaliknya. Kufah mengatakan domirnya iya ini. Adapun iya ini harfu imatin. Huruf penyangga. Seperti itu. Nah, udah tamrinat. Alhamdulillah. Wadih teman-teman ada yang ditanyakan atau enggak? Oke. Sekarang kita latihan ke sini ya. Untuk melihat di sini udah ada tasrif. Saya mau tanya antum terkait dengan domir mutasil mahal rofa. Domir mutasil tadi kan ada yang rofa, nasab sama jar. Saya ingin apa namanya mendekik untuk domir mutasil yang rofa. Kita mulai dari yansuru. Afwan, fi'il madi dulu ya. Nasoro, apa domirnya? Mustatir. Mustatir. Apa? Takdiruhu huwa. Sahih, takdiruhu huwa. Kalau nasoro, Zohir. baris ya, istilahnya Alif. baris. Kalau dohir nanti kau tukar sama isim dohir. Istilahnya baris di sini. Apa dohirnya? Baris. Dohirnya Alif. berupa apa? Nasoru, apa dohirnya? Baris atau mustatir? Baris. Wow. Baris. Berapa? Wow. Nah, Wow. nasorot, apa dohirnya? Mustatir. Takdiruhu. Iya. Naam. Ayo, akhir Ramadan, ikutan. Nebak-nebak salah nggak apa-apa. Nasorota, dohirnya apa? Mustatir. Dohirnya mustatir. Apa mustatirnya? Huma. Di fi'il madi yang mustatir hanya huwa sama hiya. Selain itu baris. Aina. Itu domirnya apa nasorota itu? Huma. Di situ ada humanya nggak? Untuk lihat di nasorota ini. Ada Ah, humanya nggak? Alif, alif. Barisan alif. Oke, alif. Jadi pada prinsipnya kayak gini teman-teman. Eh, pada awalnya domir itu ya baris. Semuanya baris. Tapi masalahnya kemudian ketika apa namanya lihat suatu lafadz itu kadang-kadang nggak ada huruf yang memakili suatu domir. Antum lihat misalkan nasoro. Ada pertamanya kan semua domir baris. Nah kalau kita lihat nasoro ada nggak huruf yang mewakili domir di sini? Nggak ada kan? Nah, maka dari itu di dalam nasoro itu dikira-kirakan oleh ulama ada domirnya. Apa itu? Dua. Nah masuk dalam lafadz nasoro, nasoro, nasoru, nasorot itu kayak gitu. Nasoro ada alifnya ya udah berarti
Alifnya ini domir. Nasoru ada wawunya berarti wawunya domir. Alifnya nggak ikut. Nasorat domirnya kenapa nggak tak aja? Nah, ini bukan domir, ini huruf. Harfun ya dulu ala taknis, ala muannas. Domirnya hiya, mustatir. Madi itu yang mustatir cuma dua, huwa sama hiya. Domir yakni mustatirnya. Berikutnya nasorna, domirnya apa? Barang aja Baris. dulu ya. Domirnya apa? Nuniswa. Nun, betul, nun niswah. Jamil. Nasorta? Tak mengkotok. Oke. Ini udah nggak usah dipikir teman-teman ya. Pokoknya dari nasorta sampai nasortu itu domirnya sama. Semua. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortuna, nasortu. Semuanya berdomir. Adapun huruf-huruf yang jatuh setelah tak itu huruf-huruf tertentu, huruf-huruf lain yang menunjukkan makna tertentu yang sesuai dengan fiilnya. Misalkan tadi sudah saya jelaskan sedikit, nasortuma misalkan ya. Domirnya tak, mimnya itu huruf mat, alifnya itu alif ya dulu alal isnen. Bukan alif tasniyah domir itu bukan. Domirnya tak di sini. Ini kita ikut pendapat yang umum ya, yang paling kuat yang biasa diajarkan di pesantren-pesantren, di kitab-kitab itu jumhurnya kayak gitu. Ada pendapat lain ya ada. Oke. Dan yang terakhir nasorna untuk domirnya adalah apa domirnya nasorna? Baris. Baris. Domir apa? Nah Nun apa mutakalimin. na? Nun apa na? Nah. Oke. Nah mutakalimin. Nah, mutakallim. Jadi nah segitu ya alifnya ikut. Sekarang kita ke mudhari. Yansuru, yansuron, yansuru. Nah, yansuru apa domirnya? Mustatir. Mustatir takdiruhu. Mustatir. Takdiruhu huwa. Wa. Wah, nah. Ini saya ingatkan dulu di mudhari mustatirnya ada 5. Ingat-ingat tadi sudah saya sampaikan ada 5 ya. Yansuru huwa berkurang 1 berarti. Suroni apa domirnya? Baris. Baris. Apa? Aliful isnan. Aliful itsnain. Kenapa nunnya nggak ikut atau kenapa nggak nunnya aja? Itu tanda rofa. Oke, sahih. Santa Jamil. Jadi nunnya ini nggak ikut sebagai domir. Jadi domirnya alif aja, bukan alif dan nun. Karena nunnya sebagai tanda apa? Tanda rofa. Yang suruna domirnya apa? Baris. 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 Apa domirnya? Al-waw. Nunis. Wow. Wow. Nah, bukan nun niswah ya. Ini nunnya alamat rofa juga. Ansuru. Apa domirnya? Baris atau Mustatir. mustatir? Mustatir. Mustatir. Takdiruhu. Takdiruhu hiya. Takdiruhu hiya. Tamam. Ansurani. Baris. Baris. Apa domirnya? Alif Isnain. Oke, aliful isnan. Sahih. Jamil, jamil. Akhi. Yansurna. Baris. Baris. Apa domirnya? Nuniswa. Nun niswa. Antum Wah. kalah cepet sama Akhi Amril. Masalah sinyal Kamil lagi. Syariah. Akhi Maulainya sinyalnya jelas ini. Keluar masuk, keluar masuk. Gak apa-apa. Oke. Alhamdulillah. Untuk suruh ini anta mustatir, tansuroni alif, tansuruna wawu, tansurina ya, tansurina alif, tansurna nun, ansuru ana. Nansuru yang terakhir apa domirnya? Nansuru Mustatir. mustatir takdiruhu Nahnu. Nahnu. nahnu sahih. Ya alhamdulillah. Di fi'il amr sama teman-teman ya kayak mudhari itu sama amr itu. Cara
apa ya, secara penempatan ya, fi'il amr itu kan lurus dengan fi'il mudhari' mukhatab. Jadi domirnya sama kayak fi'il mudhari' mukhatab. Mulai dari anta mustatir, alif, wawu, ya, alif dan nun. Sama niswa. Nah, berikutnya al-alam. Tafadhal akhi Maula. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا العلم. العلم هو الاسم الذي يعين مسماه بلا قرينة، نحو خالد وفاطمة ومكة والنيل. أقسامه: ينقسم العلم إلى علم شخصي وعلم جنسي، وينقسم أيضا إلى علم مفرد، إلى علم مفرد وعلم مركب، وينقسم كذلك إلى اسم وكنية ولقب. Alam ya, bukan ilm. Ilmu nanti Oh ya, jadinya. alam. Alam. Manis. Alam itu bisa nama, terus kadang-kadang gunung, Alam. 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 benda, itu alam. القسم الأول Awal, tafadhal. الع- القسم الأول العلم الشخصي والجنسي. العلم الشخصي هو اسم يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه، نحو محمد وفاطمة ومكة. العلم الجنسي هو ما وضع للجنس كله غير مختص بواحد بعينه، نحو أسامة لجنس الأسد. قيصر Kaisar. قيصر Kaisar. قيصر Kaisar itu loh. قي- قيصر لكل ملك من ملوك الروم. سعالة لجنس الثعلب. Nah, cukup cukup. Yakfi, yakfi. Tamam. Eh, isim ma'rifat kan ada 7 ya yang disebut tadi. Yang pertama domir, barusan kita bahas. Yang kedua adalah alam. Alam itu isim yang menentukan musamanya. Musamma itu sesuatu yang dinamai. Tanpa korina. Korina ini maksudnya apa tuh? Kayak apa sih? Khitab, kalum, ghaib. Nah, beda kayak domir tadi kan butuh korina kan? Korina khitab, kalum. Kemudian bagi si alam ini, nama ini menjadi beberapa. Nanti ada satu, dua, tiga, empat ya. Ini kayak mutamimah sih. Yang pertama ada alam saksi dan alam jinsi. Alam saksi itu apa? Nama, ya nama individu, perorangan. Tapi nggak hanya orang ya, nama individu-individu gitu, saksi. Nah, kalau alam jinsi itu mudahnya bilang itu alam yang eh, mencakup atau membawai alam-alam atau sesuatu yang lain gitu. Alam yang membawai sesuatu yang lain. Untuk alam saksi atau melihat di sini contohnya kayak Muhammad, Fatimah, Makkah. Itu alam saksi, nama perorangan, nama individu. Untuk alam jinsi, contohnya seperti Usamah. Usamah ini jenis dari Asad. Jadi antum bilang Asad untuk macan itu bisa dengan Usamah. Macannya apa aja ya, antum bisa bilang dengan Usamah. Contoh lagi Koisor. Koisor itu likuli malikin min mulukir Rum. Segala raja dari yakni kekaisaran Romawi itu kita bisa bilang dengan Koisor. Nah, ini namanya alam alam jinsi. Dia membawai banyak banyak hal di bawahnya gitu. Soalah li jinsi sa'lab. Lab ini kan ya mungkin nanti jenisnya banyak, ada sa'lab yang kayak gini 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 gini, bisa diwakili dengan soalah. Jenisnya sa'lab kan banyak. Itu bisa dari semua jenisnya itu bisa kita katakan dengan soalah. Sebagaimana tadi jenisnya asad atau macan itu banyak bisa kita sebut dengan usama. Oke, itu pertama ya. Yang kedua, akhi, silakan Al-Qismus Tsani.
Aina fi maula. Hal antum ma'ana. Wa ma'as salamah ila liqa. تمام. Alhamdulillah. Tafadhal ya akhi. تمام معلش. بسم الله. القسم الثاني العلم المفرد والعلم المركب. العلم المفرد نحو محمد وسعيد وخديجة. العلم المركب وينقسم إلى ثلاثة أقسام هي المركب الإضافي هو Ah, ما تركب di من lemah ya. المضاف. Al-murakkabul idhofiyyu gitu. Naat soalnya. أيوه. المركب الإضافي هو ما تركب من Tarakkaba. المضاف Mati والمضاف akhi. هو ما تمام هو ما تركب من المضاف والمضاف إليه نحو عبد الله وعبد الرحمن. Belum geser di situ. Ini udah di sini. Ya belum. Oke. الثاني المركب الإسنادي هو المنقول من جملة نحو تأب تأبط شرا جاد الحق شابوا قرناها. Hmm. Bukan sabu ya. الثالث Bukan المركب bukan sabu. المزجي شبا Apa ya? شبا شبا قرناها. الثالث المركب المزجي هو كل كلمتين رك- ركب ركبتا وجعلت Rukibata. كلمة واحدة. Rukibata wa ju'ilata. ركبتا ركبتا وجعلت كلمة واحدة. Mansub akhi. Maf'ul. Oh, masuk. Rukibata waju'ilata kalimatan wahidatan. Am. Nahu ba'labaka wa hadramauta wa baita lahmi. Am. Yakfi. Am. Yang kedua, al-qismu tsani dari isim alam itu ada al-alamul mufrad wal alamul murakkab. Nah, alam mufrad itu nama apa? Nama yang eh yakni satu kata aja. Maksud mufrad di sini bukan isim mufrad ya, tapi tidak digabung dengan kata lain. Yang kedua al-alamul murakkab, ini yang digabung dengan kata lain. Nama mufrad contohnya kayak Muhammad, Said, Khadijah. Kalau nama-nama kita di Indonesia ini nggak ada kayaknya nama mufrad sekarang ya. Aduh, Masya Allah. Pokoknya memenuhi KTP. Lebih-lebih kan ya. Nggak ada nama mufrad, jarang sekali zaman sekarang. Nah, yang kedua alam murakkab, alam yang bersusun. Murakkab atau tarakib itu kan banyak ya. Ada idofa, terus tarkib isnadi, masji. Makanya di sini pembagiannya kayak gitu juga. Yang pertama al murakkabul idofi. Berarti namanya itu susunan idofa. Ini kayak nama-nama kita di sini kan rata-rata idofa ya kan. Amril Fatoni, idofa. Terus Maulana, Maulana itu idofa juga itu Maulana. Hifzi idofa. Dulu Ramadan. Nah itu Ramadan yang paling utama. Itu kan juga alam murakkab idofi. Contohnya di sini Abdullah sama Abdurrahman. Pokoknya idofah, mudhaf sama mudhaf ilaih itu alam murakkab idofi. Yang kedua, alam murakkab isnadi. Berarti dipindah dari jumlah. Itu. Dipindah dari apa? Jumlah. Entah itu jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Contohnya di situ yang ini aja ya, jadal haqqu. Nah, jadal haqqu itu kan fi'il fa'il tuh. Jadanya fi'il al haqqu fa'il. Kalau ta'abbata syarron itu fi'il fa'il tamyiz. Syaba kornaha fi'il fa'il. Korna ini dua tanduk.
dua tanduknya menua. Karena dua tanduknya. Nah, itu jumlah filia semua ini ya. Ya kalau Muhammad syukur. Muhammad itu syukur. Mungkin itu apa namanya jumlah ismiyah. Walaupun agak memaksa ya. Muhammad syukur. Muhammad itu banyak syukurnya. Jadi terus yang ketiga al-murokabul masjid, tarkib masjid, nama berupa tarkib masjid. Apa itu tarkib masjid? Kemarin udah kita singgung ya sebenarnya dalam pembahasan alismul ladzi la yansharif. Di sini dikatakan huwa kullu kalimatani rukibata wa ju'ilata kalimatan wahidah. Dua kalimah yang disusun dan dijadikan satu kata. Contohnya bak labak. Ini nama kota. Hadramaut juga nama kota. Baitalahm juga nama tempat ya. Bethlehem nama kota ya. Tempat kelahirannya Nabi siapa? Isa. Bisa nggak sih? Nah, bener ya. Bener ya April ya. Ya, Nah, Bethlehem. ya Bethlehem ya itu Bethlehem Baitalahm itu. Nah, dari kata bait sama lahem rumah daging. Hadro maut, hadrun sama mautun, ba'labak dari kata ba'lun sama bakun. Nama kota semua. Masih ada nggak Bethlehem sampai sekarang? Masih ada. Masih ya? Oke, siap. Nah, untuk pakai masjid itu kalau antum lihat teman-teman ya, kan dari dua kata, dua isim yang dijadiin satu. Nah, isim yang pertama itu di fathah akhirnya. Ba'la, hadro, baita. Untuk yang kedua, bagian yang kedua itu nanti harokat akhirnya ghairu munsharif. Ba'labaku atau ba'labaka hadramatu hadramauta baitalahmu baitulahmu. Berikutnya al-qismus salis. Silakan akhi. Apa tadi Maulana dilanjut sampai habis alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismus salis. Al-ismu wal kunyatu wal laqabu. Al-awwal al-ismu huwa ma wudi'a lita'ayyina Ditayyin. al-musamma bihi. Ya-nya dua ta'yin. Lita'ayyina al-musamma bihi. Bukan fi'il akhi. Masdar Huwa itu. ma wudi'a tamam tamam. Huwa ma wudi'a lita'yin al-musamma bihi. Nahu Aliyun Fatimatu Juddatu Al-Furatu. Al-kunyatu huwa ma suddira bi abin au ummin. Nahu Abu Hamidin Ummu Salamah. Wasalis al-laqabu huwa alladhi yush'iru bimadhin au dhammin. Nahu Zainul Abidin Al-A'raj. ومن اللقب أيضا النسبة إلى قبيلة أو بلد أو مهنة نحو القرشي البغدادي النجاري. Oke. Sekalian alam alam bila ghalabah. العلم العلم بالغلبة. العلم بالغلبة هو الاسم الذي غلب عليه الاستعمال حتى أصبح علما عليه دون غيره نحو ابن مالك هو محمد بن مالك صاحب الألفية في النحو. فغلبة الاستعمال لابن مالك جعلته علما لا ينصرف الذهن إلا إليه. Kalau lebih ومثله ابن عباس Elso. لا ي- لا لا ومثله ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما. وكذلك المدينة أصبحت علما بالغلبة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثلها الكتاب لسيبويه والألفية لبن مالك. Isi bawah apa itu? Hu, ha, hi, ditanwin apa Bawahi. enggak? آه،
Oke, sahih. Disibawahi. Sahih, disibawahi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama yang ketiga pembagiannya ini yang paling sering ya diajarin yang ini. Ada alam isim, alam kunyah, dan alam lakob. Alam isim nama asli. Ya, nama teman-teman semuanya ini yang tertulis di sini nama asli kan. Antum kuliah masa nggak pakai nama asli? Ini semuanya alam isim. Nggak melihat apakah dia murokab, mufrad, pokoknya nama asli. Gitu. Kemudian al kunyah. Di sini ada Ali, Fatimah, Judah, sama Furat. Nggak hanya nama ini ya teman-teman ya. Nggak hanya nama orang. Nama kota, nama daerah, apa, nama sungai. Furat kan nama apa? Sungai ya Furat itu kan. Mungkin. Iya, Sungai Efrat. Kemudian yang kedua al-kunyah. Kunyah itu ciri khas orang Arab. Mereka kan sangat suka ini ya menisbatkan diri pada orang tua atau anak itu. Masud di Robi abin au umin. Au ibnin au ibnatin juga sebenarnya. Diawali ab, ibn, bint. Contohnya Abu Hamid, Ummu Salamah. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Nah, bin Muhammadnya juga termasuk alam kunyah. Ibnu Abbas, Ibnu yani Ibnu Umar dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga alam lakob walladhi yush'iru bimadhin au dhammin. Nama yang mengisyarahkan pujian atau penghinaan, pencelaan seperti Zainul Abidin itu untuk memuji. Kalau Al-A'raj untuk mengejek, mencela, merendahkan. Apa makna A'raj, teman-teman? Bincang. Sahih. Al-A'raj pincang. Akwar misalkan. Apa makna akwar? Kita sebelah. Buta sebelah. Pijak. Ya, itu bahasa Jawa. Kalau orang Surabayaan bilangnya picek ya. Nah, wa minal laqabi aidon anisbah ila qabilah. Ya, termasuk laqab juga ila qabilah, la au balad, au mihnah, au al apa itu? Qurashi, terus al-Baghdadi, an-Najjar. An-Najjar ini mihnah profesi, tukang kayu. Al-Attar, tukang minyak wangi, kan? An-Nahas, tukang apa nahas itu? Pandi tembaga, Pak, ya, kalau nggak salah. Al-Haddad, dan lain sebagainya, banyak lah. Itu juga termasuk lakob, julukan. Yang terakhir alam bil ghalabah. Alam yang udah kaprah gitu lah. Udah kaprah untuk satu sosok tertentu atau satu daerah tertentu. Misalkan kita kita bilang apa namanya? eh saya ingin ke Madinah. Pikiran kita langsung kan kemana? Ini Madinah Rasul yang ada Masjid Nabawinya. Saya lagi menghafal Alfiyah. Berarti apa maksudnya? Alfiyah Ibnu Malik. Malik. Padahal Alfiyah itu kan banyak loh. Ada Alfiyah yakni Yuti. Alfiyah Imam Suyuti. Alfiyah Imam Suyuti kan ada yang Balaghah, ada yang itu satunya apa? Hadis. Hadis ya. Kayaknya Imam Suyuti juga punya itu juga Alfiyah Nahwu juga kayaknya. Kayaknya sih, saya agak lupa. Intinya Alfiyah ini banyak lah. Tapi ketika kita bilang Alfiyah itu Ibnu Malik. Kita bilang Alkitab misalkan. Pasti itu nggak arahnya ke kitabnya orang Nasrani ya. Al-Quran. Zat. Kalau Al-Quran siap, siap, siap. Nah, kalau di sini Alkitab maksudnya kitab Musibawah ya. Imam Syuaib kan punya kitab namanya Alkitab. Kitab beliau itu Imam Sibawai. Ini kitab babon, masterpiece-nya Nahwu. Kitab yakni Alkitab, kitab Alkitab. Isinya Nahwu. Isinya kuliahnya Imam Sibawai yang di apa namanya? Yang ditulis oleh murid-muridnya. Makanya tidak urut pembahasannya itu.
Nanti diurutkan sama Akhi Maulana nanti. Nanti wah skripsinya mengurutkan kitab Imam Sibawayh ya, di sana ya. Sesuai dengan urutan Alfiyah Ibnu Malik. Nah, kan kita bilang Ibnu Abbas. Orang Ibnu Abbas itu kan banyak ya. Tapi pikiran kita itu layan sorifu illa ilaihi. Itu tadi. Ja'alathu alaman layan sorifu zihnu illa ilaihi. Oke. Itu alam bil ghalab. Alhamdulillah. Alam udah jelas ya. Oke, coba kita latihan deh. Latihan yang ini aja. Nah, contoh yang sebentar ya sebelum ke sini. Contoh yang mencakup tiga alam sekaligus itu, kalau dari segi yang terakhir tadi ya, ini alam isim, alam lakob, alam kunyah itu Nabi Isa, Al-Masih, Isa, Ibnu Maryam. Ya. Al-Masih itu alam apa ya? Alam isim, kunyah atau lakob? Lakob. Al-Masih, lakob, sahih. Al-Masih. Oh, Isa, Lakob. bisa. Alam. Alam. iya, Isim. alam apa? Isim. Alam isim. Nah, Ibnu Maryam alam Kunyah. kunyah. Nah, sebenarnya nanti ada urutannya teman-teman ketika kita mengucapkan ini yang duluan yang mana dulu dari alam-alam itu. Nah, itu teman-teman bisa lihat di Mutamimah, di sana ada keterangannya. Oke. Bayin nau'a kulli alamin tahtahu khattun. Wah, ini ya banyak kalau di anu ya. Ini aja teman-teman ya, alam isim lakop punya aja. Nomor satu, ada Ahmad sama Abi Bakar. Ahmad, Ahmad isim, Abi Bakar, Alam isim. punya. Kunyah. punya. Nah, Kisra, Kunyah. Eh, Lakob. Lakob. lakop ya. Nah, nama aslinya Kisra. ada kan? Intasara muslimun ala jaizi Kisra. Malik min mulukil Furs. Hmm, Malik baik. Siap. Faransa. Kemudian yang ketiga, satu Al-Alfiyah Ibni Malik. Ya. Alam bil ghalabah. Ya, Gulabah. Alam. Ibni Ibnu Malik, Malik kunyah. Kunyah, Gulabah juga bisa. Alfiyah ini, Kunyah. ya. Alfiyah ini kan di, apa ya, nisbatkan. Mungkin bisa kelak dia ya. Sampai tadi kan yang isim dinisbatkan itu loh teman-teman ya. Abu Hurairah insya Allah sudah jelas. Hadramaut, Hadramaut. Apa? Hmm. Kalau isim kunyah lakob masuknya kemana? Kopnya. Isim kunyah lakob. Alam murakkab. Iya kalau ke sana ya Alam alam murad. lengkap. Ini kalau isim alam lakob tiga itu pilihannya. Saya kasih pilihan tiga itu. Isim alam lakob. Hadramaut masuknya kemana? Alam. Yang alam apa? Yang benar. Isim. Lakop. Alam Isim. isim. Kan nama daerah. Nama daerah itu Isim, alam isim, isim. isim. Nggak hanya nama Hmm. orang ya. Bisa nama daerah juga. Kan tadi kan ada Furot. Itu. Hmm. Makkah itu alam isim juga. Cara membedakannya ya tadi itu. Yang saya bilang. Kalau isim nama orang, nama daerah. Kalau kunyah diawali apa? Abun, umun itu. Kalau lakob untuk memuji atau mencela. Yang terakhir yakni langsung kita ke al khayyat. Apa ini al khayyat? Isim, Ya, lakob atau kunyah? Lakob. Lakop. Lakob. Karena Lakob. dia menunjukkan apa? Profesi. Profesi. Sahih. Profesi. Mihna. Alhamdulillah. Yang ketiga, ismul isyarah. Silakan. Nah ini akhir syukur atau akhir Ramadan.
Ini akhir Ramadan dulu ya. Syukur belum muncul. Silakan akhir Ramadan. ثالثا اسم الإشارة اسم الإشارة Asmaul أسماء الإشارة هي اللف اللفاظ yal لفظ alfadul. Jamak alfad. الفاظ هي الألفاظ هي ألفاظ الموضوعة موضوعة موضوعة Nah, نعم ya sahih. الموضوع Nah, لدلالة على مشار إليه alal. نحو نعم Ya, المشار kurang alif إليه lam. Kurang alif lam. Yani alal musyari ilaihi. على المشار إليه kebiasaan Nah, Ustaz harus dari tahu dulu ya kapan alnya itu dibaca jelas, kapan dibaca itu kom. tahu kemarin Nah, lanjut. نحو ذا وذيه وأسماء الإشارة كلها Hmm. مبنية Kulluha, kulluha. Taukid. كلها مبنية Ditakwid. مع مبنية مبنية Ya, ما ma'rifun. ما عدا المثنى Hmm. منها فهو معرب Mu'rabun. فهو معرب Oke, sebentar itu dulu. Isim isyarah, lafat-lafat yang ditujukan, diletakkan, ditujukan untuk menunjukkan musyar ilahnya. Musyar ilah itu apa? Yang ditunjuk. Seperti da dan dihi. Maknanya ini. Isim isyarah semuanya mabni, teman-teman ya. Ini isim ma'rifat dan semuanya mabni kecuali apa? Ma'adal musanna. Ini menurut mu'alif. Rata-rata kalau ulama ini modern ya, ulama nahu modern itu memilih pendapat yakni mu'rab untuk bentuk musanna isim isyarah dan juga isim mausul. Nah, seperti itu. Fawa mu'rab. Mu'rabnya kayak apa? Kayak musanna. Jadi mulhaq bil musanna gitu nanti. Silakan dilanjut, akhi. Jadwalun yubayyinu. Mana akhir Ramadan? Oh ya, silakan. جعول Jadwalun. يبين Jadwalun, akhi. Bukan جد ja'mulu ya. أس- Jadwalun, jadwal. رفد عليه Dalam. جدول Lah, lah, laisa جدول judul. Jadwal, jadwal. جدول جدول يبين أقسم Ditanwin. Apa-apa نعم ya. Pokoknya belajar. Jadwalun. جدول جدول يبين أقسم أسماء الإشارة Ismail. Dofilah. Jar. أسماء الإشارة Nah. المشار إليه baca bawahnya Ustaz? Hmm. Atau punya samping Ya, bawahnya aja langsung. المشار إليه مفرد Al-musyaru. Ini kalau depannya المشار إليه depannya itu nggak ada apa-apanya untuk merofakkan ada al-musyaru, al-amsilatu, al-qaribu, al-mutawasit, al-ba'idu kayak gitu. المشار إليه Nah, المفرد المفرد المذكر al-aqilu. العاقل العاقل وغيره Nah, bawahnya Ustaz. enggak ini المفرد al-amsilahnya langsung. الأمثلة Ya. المفرد المذكر هذا رجل العاقل وغيره هذا كتاب والقريب ذا والمتوسط ذاك الباعد
ذلك. Banyak lagi. ثانيا المفرد المفرد المثنى مؤنث المفرد مؤنث العاقل وغيره. هذه امرأة، هذه سيارة. والقريب ذي ذه ذه ته. المتوسط تيك ذيك. والباعد تلك. Baik. Yakfi, akhi. الم... Nah, yakfi. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Yep. Ini jadwal yang menjelaskan tentang isim isyarah, pembagiannya antum lihat di sini cukup banyak ya kan. Yang perlu antum lihat yang pertama adalah ini, yang paling tiga ke sini ya, mulai dari al-qarib, al-mutawasid, al-ba'id. Jadi berdasarkan musyar ilahnya, letak sesuatu yang ditunjuk, isim isyarah terbagi jadi tiga, ada qarib, mutawasid, dan ba'id. Qarib ini, mutawasid situ, bait sana, yaitu di sini, di situ, di sana, kurang lebih kayak gitulah, itu ya. Ini, itu. Gimana bedain itu yang mutawasid, pertengahan sama jauh? Ada mufradatnya nggak yang pas itu apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia, ini, itu, ya itu juga. Ya intinya semakin banyak hurufnya itu semakin jauh. Daka sama dalika itu kan, dalika ditambahkan lam di situ kan. Sementara daka nggak ada lamnya. Maka dari itu dalika ini untuk sesuatu yang lebih jauh daripada daka itu. Kalau daka itu sesuatu yang mutawasid, nggak jauh-jauh amat. Oke, kemudian kita sekarang ke al-musyar ilaih. Sesuatu yang ditunjuk, barang yang ditunjuk itu al-mufradul mudzakkar, al-aqil wa ghairuhu. Mufrad mudzakkar, satu mufrad apa satu mudzakkar kok satu mufrad ya. Mufrad kan satu. Satu mudzakkar baik yang berakal atau tidak kita menggunakan kata hadza. Hadza. Hadza rajulun ini untuk yang berakal. Hadza kitabun ini yang tidak berakal. Hadza rajulun, hadza kitabun. Naam. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau setelah isim isyarah itu nggak ada alnya, itu bukan disebut dengan musyar ilaih. Al musyar ilaih adalah al ismu ladzi ba'dal isyarah wa huwa bil alif wal lam. Ada alif lamnya gitu. Itu baru musyar ilaih menurut sebagian pendapat. Kalau menurut saya ya dua-duanya. Mau itu ada alnya, mau enggak. Pokoknya kalau ditunjuk pakai isim isyarah berarti dia musyar ilaih. Kalau saya begitu. Nah, terus Anda melihat di sini antara contoh sama qarib mutawasid ba'id ada bedanya kan. Untuk amsilah di sini hadza rajulun, sementara untuk qarib di sini pakai dza. Tadi nggak ada haknya. Dza ini nggak ada haknya, tapi di hadza ada haknya. Itu artinya apa? Artinya bahwa hak ini bukan termasuk isim isyarah. Isim isyarahnya cuma dza gitu teman-teman. Ini. Nah, kalau itu kita bisa bilang daka ditambah kaf. Kafnya ini juga bukan isim isyarah, ini namanya isim kok isim. Ini namanya huruf khitab. Huruf mukhatab menunjukkan orang yang diajak bicara. Kalau lebih jauh lagi kita pakai dalika. Nah, huruf khitab ini bisa berubah-ubah sesuai dengan orang yang kita ajak bicara. Bisa zalika, dalikuma, dalikum, dalikum khairul lakum in kuntum. Ta'lamun. Nah, zalikum. Kenapa kok nggak zalika? Kok zalikum? Karena khitabnya kepada kalian. Bisa juga zaliki, masalan. Seperti itu. Jadi, kafnya di sini bukan apa? Bukan dhamir, tapi huruf yang menunjukkan orang yang diajak bicara atau lawan bicaranya itu. Untuk yang mu'anas mufrad sekarang. Mufrad mu'anas, baik yang berakal atau enggak, kita menggunakan hadhihi
Hadhi imra'ah, hadhi sayyarah. Ini perempuan, ini mobil. Ini bentuknya banyak ya. Ada zi, zihi, sama tih. Yang digunakan zihi. Yang biasa kita gunakan zihi. Kita bisa bilang bilang hadhi atau hadhih, hatih bisa. Cuman nggak umum gitu aja. Untuk mutawasid, tika, zika. Tika, zika. Untuk yang bait, tilka. Tilka, ini berasal dari mana tilka ini awalnya? Berasal dari yati. Ya, aslinya ada ti, ini kurang ti teman-teman ya. Di korep ini kurang ti. Ini kan adanya ti aja ya, aslinya ti. Kalau di alfiah itu kan disebutin ya. Idza li mufradin mudzakkar asyir bidhi watih tita. Zih tita. Zihi tita alal unsak tusir. Jadi ada ti juga. Nah, untuk yang bait itu lafaznya kan tilka gitu ya. Itu berasal dari mana? Ini berasal dari ti tadi. Tilka, saya kayak gitu. Lalu yaknya dibuang karena daf'an lil tiqa'isa hina ini. Saking Jadilah tilka. Aslinya tilka, kan nggak enak ya. Oke, kita bisa juga bilang tilki, tilkum, bukan telkom ya. Telkomsel, tilkum. Tergantung siapa, tergantung khitabnya kepada siapa. Mukhatabnya itu. Kemudian al-musanna al-mudzakkar al-aqil wa ghairuhu hadzani rajulani hadzani kitabani. Ini ketika rafa hadzani ini. Nah, kalau nasab atau jar nanti jadi dzaini. Dzaini. Dzani, dzaini. Untuk yang dekat itu bisa teman-teman tambahkan hak atau enggak ya. Jadi dzani, dzaini bisa atau hadzani, hadzaini juga bisa. Intinya hak yang ada di awalnya isyarah bukan isyarah itu bukan termasuk isim isyarah, tapi dia huruf zaidah untuk tanbih. Huruf zaidah untuk tanbih ini maknanya pasti untuk yang dekat. Isim isyarah yang ada haknya pasti untuk yang dekat. Berikutnya yang mutawasid ada zanika, zainika. Maksudnya sama tadi itu dari kata zani, zanika, zainika. Yang baik juga sama zanika, zainika. Kenapa mutawasid sama baik kok sama aja? Apa enggak zanilika gitu? Padahal yang atasnya tadi ada lamnya. Ini kok nggak ada ya? Menurut keterangan ya, menurut Maroji, atau nanti bisa di Mutamimah, memang tidak diperbolehkan teman-teman. Untuk bentuk tasniyah dan apa namanya? Ya tasniyah ini. Tasniyah. Sama jamak juga ya. Jamak juga tidak bisa. Menambahkan lam sama kaf khitab secara bersamaan pada bentuk tasniyah dan jamak isim isyarah itu tidak bisa. Rasanya gitu aja. Alasannya nggak ada, cuman gitu aja kaidahnya di Mutamimah. Tapi kalau antum nanti lihat di syarah-syarahnya, kayak Kawakib Duriyah masalah, itu nanti dijelasin. Kata ulama, kenapa kok nggak boleh? Karena kebanyakan huruf zaidah membuat kalimatnya terlalu panjang. Zanilika, zainilika, ulaika, ulailika. Jadi kan gitu, nggak boleh. Diperbolehkan kaf khitab saja di situ untuk menunjukkan mutawasid atau bain. Untuk musanna muannas yang berakal atau enggak kita pakainya hadza hatani hata ini hatani untuk apa untuk rofa hata ini untuk nasab dan jar bisa pakai hak bisa enggak anika 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 tanika sama kayak atasnya tadi keterangannya ya. Kemudian untuk jamak mudakar dan muannas yang berakal, jamak mudakar dan muannas yang berakal menggunakan haulai.
haulai. Yang berakal ya. Tapi kalau nggak berakal nanti pakai hadhihi. Ini yang di sini nih. Hadhihi kutubun. Haulai rijal, haulai nisa. Ini kalau yang ditunjuk berakal. Nah, kalau nggak berakal, pakainya mufrad muannas. Hadhihi atau tilka. Hadhihi kutub, tilka kutub seperti itu. Untuk yang dekat ulai atau ulai atau ula. Untuk mutawasid sama baitnya ulaika atau ulaka. Baitnya sama. Boleh menambahkan lam, ulailika, ulalika bisa. Dan yang terakhir al-makan. Al-makan ini maksudnya apa? Yakni isim isyarah yang menunjukkan yakni isyarah makaniyah seperti itu. Isyarah makaniyah. Karena jelis huna. Jadi huna itu isim isyarah makaniyah istilahnya. Musyar ilahnya ya tempat yang ditunjuk itu. Wala tajlis hunaka. Hunaka, hunalika. Ini kan jelas ya. Di sini, di situ, di sana. Hunaka, hunalika. Nah, di sini dikatakan tulhaquha atanbih wa talhiku ya. Hikuha atanbihi ismal isyarati kasiran nahu hadza hadhi hadani hatani. Sering kali hak tanbih itu menyertai isim isyarah. Dan ketika isim isyarah ada hak tanbihnya pasti untuk yang dekat. Pasti itu. Untuk mufrad muannas itu banyak sekali lafadznya. Di sini sebutin ada berapa ini? 10 apa ya? Zi, zih, zihi, zihi, ti, tihi, tihi, tihta, sama za. Apa itu bacanya? Zati apa zatu? Intinya banyak gitulah. Ta'malu hadihi. Nah ini tadi kan footnote dari angka 3 itu. Hadihi kutubun. Ta'malu hadihi. Hadihi digunakan li jam'i ghairil aqil. Kalau jamak dari sesuatu yang nggak berakal, kita menggunakan mufrad muannas. Kita menunjuk buku-buku, kutub. Bisa pakai tilka atau hadihi. Seperti itu. Waqad ista'malu li jam'i ghairil aqil. Ulaika. Ya ulai. Nahu qouli ta'ala inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaik adalah as-sam'a wal basara wal fuad itu kan tidak berakal tapi menggunakan ulaik ya kadang-kadang gitu. Nah, wa kadzalika tilka tusta'malu li jam'i ghairil aqil kadang-kadang. Tilka ini kama fi qoulihi padahal kal ayamun dawilha bainan nas. Nah, kalau ini sering lah. Maka tusta'malu li jam'i taksir lil aqil. Nah, ini yang jarang. Kama fi qouli ta'ala tilkar rusul. Kenapa pakai tilka padahal rusul itu kan jamaknya rasul. Mereka berakal. Kok pakai tilka? Ya, namanya kaidah pasti ada apa? Pengecualian. Itu aja, wis. Ulai itu bil madi indal hijazin menurut orang-orang Hijaz. Kalau bacanya ula itu menurut Bani Tamim. Ya. Lil makanil ba'id alfat ukhra. Ada hinna, hanna, hinnat dan sama. Kemudian al-ismul mausul. Nah. Akhir Amril, silakan antum. Biar cepat ya. Nama yang lain nanti bisa ini ya apa namanya menyimak. رابعا الاسم الموصول الاسم الموصول ما دل على معين بواسطة جملة تذكر بعده تسمى صلة الموصول ويحتاج الاسم الموصول إلى صلة وعائد فالصلة هي الجملة التي تذكر بعده فتتم فتتم Tam فتتم تتمم معناه نحو أين الكتاب الذي اشتريته وجملة اشتريته تسمى صلة الموصول ولا محل لها من الإعراب وأما العائد فهو ضمير يعود إلى الاسم الموصول ويكون في جملة الصلة ويكون ظاهرا أو مستترا نحو أين الكتاب الذي اشتريته فضمير الهاء في اشتريته
عائدا لأنه يعود إلى الاسم الموصول الذي ونحو تعلم ما ينفعك فالضمير العائد في جملة الصلة ينفعك ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى ما الموصولة أقسامه ينقسم إلى خاص ومشترك. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat dari isim ma'rifat itu al-ismul mausul. Isim mausul. Apa itu? Ma dalla ala muayyanin biwasitati jumlah. Tuzkaru ba'dahu. Itu sama silatul mausul. Wa taju al-ismul mausul la silah wa a'id. Jadi isim mausul itu makrifat. Bisa makrifat teman-teman. Karena apa? Karena ada jumlah yang membuat dia jelas. Yang jatuh setelah isim mausul tersebut. Namanya silah mausul. Kalau nggak ada itu, isim mausul menggantung maknanya nggak jelas. Ja'alla di darosa, telah datang orang yang belajar. Darosanya dibuang, tinggal ja'alla di, telah datang orang yang. Orang yang apa? Seperti itu. Kemudian, mausul membutuhkan dua hal. Satu silah, dua ngait. Jumlah yang jatuh setelah mausul itu namanya silah mausul. Yang tadi kita bahas itu ya, yang menyempurnakan mausul. Dan dia juga butuh ngait. Ngait itu apa? Domir yang rujuk atau kembali ke isim mausul. Dan kalau ada domir yang rujuk, berarti domirnya kan domir ghaib. Gitu kan. Wahia. Itu. Fasilatu hiyal jumlatul lati tudkaru ba'dahu. Atun tammimu maknahu. Ini jumlah yang jatuh setelahnya. Setelah isim mausul itu. Lalu menyempurnakan maknanya. Inal kitabul ladhi ishtaraitahu. Mana buku yang kamu telah beli. Atau saya telah beli. Jumlah ishtaraitahu. Sama silatul mausul wala mahala min al-i'rab. Namanya silah teman-teman ya. Pokoknya kalimat yang jatuh setelah mausul itu namanya silah. Silah ini bisa jumlah atau sibul jumlah. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah, bisa sibul jumlah jar majrur dzaraf. Nah, istarai tahu ini jumlah fi'liyah. Itu namanya silah. Amal aidu fawa domir ya'udu al ismil mausul. Nah, apa namanya? Domir yang kembali atau rujuk kepada isim mausul dinamakan dengan domir ngaid. Dan ini pasti domir goib ya. Kadang dia terlihat, kadang enggak. Maksudnya apa? Enggak sama terlihat sama kadang terlihat, kadang enggak itu domirnya itu loh, ngaitnya itu. Wa yakunu fi jumlah silati dan domir ini menurut beliau nggak domir ngait ini berada di dalam jumlahnya silah. Bisa dohiran, bisa mustatir. Contohnya ayat kitabul ladzi tahu. Berarti ngaitnya domir ha. Wa domiru al ha fi itu aidun. Ngait li'annahu ya'udu ilal ismil mausul. Karena dia dirujukkan kepada isim mausul. Wa nahwu ta'ala ma yanfa'uk, belajarlah kamu apa yang memberikan manfaat apa emak kepadamu. Jadi di dalam ayat fauka itu ada domir huwa kembali ke emak. Wa domirul a'id fi jumlatis silah yanfa'uka domir mustatir takdiruhu huwa ya'udu ila mal mausul. Aksamuhu bagi menjadi khas sama mustarak. Nah, silakan akhirnya Kang dikit. جدول يبين أسماء Bismillah. الموصولة الخاصة. الأسماء الموصولة الخاصة الذي للمفرد المذكر الآكل وغيره. أمثلة: جاء الرجل الذي أكرمني. اليوم الذي زرتنا آه، زرتنا فيه كان يوما جميلا. التي للمفردة المؤنثة العاقلة وغيرها. مثال: جاءت المرأة التي أكرمتني. ما ما نوع السيارة التي تركبها؟ اللذان للمثنى المذكر العاقل وغيره. المثال: الرجلان اللذان سافرا من الأردن. أين الكتابان اللذان اشتريتهما؟
اللتان للمثنى المؤنث العاقل وغيره. المثال: المرأتان اللتان سافرتا من الأردن. أين الحقيبتان اللتان اشتريتهما؟ الذين. للجمع المذكر العاقل: كافأت الطلاب الذين نجحوا. اللائي أو اللاتي للجمع المؤنث العاقل وغيره. المثال: تزوج من النساء اللاتي يؤمن بالله ورسوله. Oke. السفن اللاتي في البحر قادمة من اليابان. Sufun ya, zamannya safina. Naam. Isim mausul terbagi jadi dua ya teman-teman ya. Ada mausul khas, mausul khusus tertentu. Ya dibagi, maksudnya tertentu itu dibagi dari segi mudzakkar muannasnya, terus apa namanya mufrad tasnya jamaknya itu dibagi ke situ. Maksudnya apa namanya al khassah. Allati untuk mufrad mudzakkar berakal atau tidak terserah ja'aradul takramani al jamal ladzi surtuna fihi kana yaman jamilan. Seperti itu. Baik. Jelas ya? Insyaallah taala nastamirru dirasah fi yani al-usbu'il ati. Untuk materinya kita sampai sini dulu. Di terakhir isim mausul bil khusus nanti kita mulai dari isim mausul yang mushtar. Nah, kira cukup teman-teman sebelum ikhtitam hal indakumus soal. Ya intinya isim mausul itu pokoknya ada silah sama ngaid itu deh. Teman bisa latihan di sini nih ya. Ma'raf bil adati al. Insyaallah di minggu depan nanti. Mudhaf ila ma'rifah, nakirah maksudnya bin nida, al jumlah. Nah, نعم أيها الإخوة نكتفي بهذا القدر لهذا اللقاء إن شاء الله تعالى نستمر لقاءنا في يوم السبت الآتي نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم بنا نختتم الحمد لله ودعاء كفرة المجلس معه الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم الحمد وبحمدك لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya.